Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masripah SEMM. Oke, sebelum kita masuk materi, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga presentasi ini berjalan sampai akhir dengan lancar. Lalu yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Khususnya Ibu Ifah Masripah yang saya hormati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Nah, catatan pembuka terlebih dahulu. Nah, salah satu elemen finansial yang membantu perkembangan perusahaan itu adalah pengelolaan arus kas. Nah, dengan analisis arus kas yang baik, perusahaan itu dapat memahami dan menilai cash flow di bisnis mereka. Analisis arus kas atau cash flow itu dapat menilai banyak hal terkait finansial perusahaan, seperti manajemen budget, manajemen cost, audit keuangan, hingga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu, apa pengertian arus kas dan apa saja jenis-jenis arus kas dan manfaatnya bagi perusahaan? Mari kita simak ulasan berikut ini. Nah, pengertian terlebih dahulu. Analisis arus kas, cash flow analysis itu adalah proses untuk menganalisis aliran uang keluar dan masuk ke suatu perusahaan untuk menentukan kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Nah, analisis arus kas itu melacak semua penerimaan dan pengeluaran uang yang terjadi di dalam periode tertentu. Nah, hal ini berguna bagi manajemen untuk membantu membuat keputusan yang bijaksana tentang bagaimana menggunakan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Nah, analisis arus kas juga berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi masalah potensial atau peluang. Nah, analisis arus kas ini bukan sekedar catatan transaksi finansial, melainkan sebuah alat yang kuat untuk memahami sejauh mana perusahaan itu mampu menghasilkan uang tunai, membayar utang, berinvestasi, dan memberikan nilai kepada para pemegang saham. Nah, dirangkum dari laman Investopedia, analisis arus kas itu adalah proses evaluasi dan pengkajian terhadap semua aliran uang tunai masuk dan keluar dari suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode waktu tertentu. Nah, tujuan utama dari analisis arus kas itu adalah untuk memahami dan mengukur bagaimana perusahaan itu menghasilkan dan menggunakan uang tunai dalam operasionalnya. Nah, di dalamnya ini akan banyak melibatkan pencatatan, pemantauan, dan interpretasi semua transaksi yang terkait dengan uang tunai, termasuk penerimaan dari penjualan, pembayaran hutang, investasi, pengeluaran operasional, dan aktivitas keuangan lainnya. Nah, analisis arus kas ini memiliki peran penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Karena apa? Karena memberikan wawasan yang mendalam tentang kesehatan keuangan perusahaan. Nah, dengan memahami arus kas, itu manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pengeluaran, dan kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Nah, analisis ini juga dapat membantu dalam apa? Dalam mengidentifikasi potensi masalah likuiditas yang bisa mengancam kelangsungan operasional perusahaan. Lalu kita akan membahas pembagian analisis arus kas. Nah, secara umum, analisis arus kas itu terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada arus kas operasional, operating cash flow. Nah, arus kas operasional ini mencakup uang tunai yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa.
Nah, pembayaran kepada pemasok dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, arus kas investasi, invest cash flow. Nah, di dalamnya ini mencakup uang tunai yang terkait dengan aktivitas investasi, seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Nah, investasi dalam saham atau obligasi dan penerimaan dari penjualan aset. Lalu yang ketiga yang terakhir yaitu arus kas pendanaan, financing cash flow. Nah, arus kas pendanaan itu mencakup uang tunai yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan, seperti penerimaan dari pemberian utang, pembayaran hutang, dividen kepada pemegang saham, dan perubahan modal saham. Nah, dengan melakukan analisis arus kas secara cermat, perusahaan itu dapat memahami apakah mereka ini memiliki arus kas yang positif, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, berinvestasi dalam pertumbuhan, dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Nah, analisis arus kas juga membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambil keputusan strategis yang lebih baik. Lalu, peran penting analisis arus kas. Nah, analisis arus kas memiliki peran penting dalam manajemen keuangan suatu perusahaan. Nah, peran tersebut meliputi hal-hal di bawah ini. Nanti kita jelaskan. Yang pertama yaitu mengukur kesehatan keuangan. Nah, analisis arus kas itu memungkinkan perusahaan untuk mengukur sejauh mana kondisi kesehatan keuangan mereka. Nah, dengan memeriksa apakah arus kas itu positif atau negatif. Nah, perusahaan itu dapat menilai apakah mereka ini memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Nah, hal ini merupakan indikator yang penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Analisis arus kas ini membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dengan memahami bagaimana uang tunai itu diproduksi dan digunakan, perusahaan itu dapat merencanakan pengeluaran, investasi, dan kebijakan keuangan lainnya dengan lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan strategis. Nah, informasi dari analisis arus kas itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Misalnya, jika perusahaan memiliki arus kas yang kuat, mereka dapat memutuskan untuk berinvestasi dalam ekspansi bisnis atau membayar utang lebih cepat. Di sisi lain, jika arus kas itu lemah, mereka mungkin perlu mengurangi biaya atau mencari dana tambahan, pendanaan tambahan. Yang keempat yaitu identifikasi masalah likuiditas. Nah, analisis arus kas ini membantu mengidentifikasi masalah likuiditas yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memperkirakan arus kas di masa mendatang, perusahaan itu dapat mengantisipasi ketidakcukupan uang tunai dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Nah, lalu yang kelima, evaluasi kinerja keuangan. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan analisis arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu. Nah, hal ini akan membantu perusahaan dalam memantau apakah perusahaan ini sedang berkembang atau justru sedang menghadapi masalah keuangan yang harus diselesaikan. Nah, itu. Yang keenam, ketepatan pelaporan keuangan. Nah, analisis arus kas ini merupakan bagian penting dari laporan keuangan perusahaan yang harus dipresentasikan kepada para pemegang saham, investor, dan juga regulator. Ini memberikan transparansi terhadap bagaimana uang tunai itu dihasilkan dan digunakan dalam operasi perusahaan. Lalu yang ketujuh, menilai risiko. Nah, dengan memahami arus kas, perusahaan itu dapat menilai risiko yang terkait dengan ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam operasi bisnis. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan strategi mitigasi risiko. Nah, dengan kata lain, analisis arus kas itu adalah alat yang sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan pengambilan keputusan yang bijaksana dalam dunia bisnis. Dengan pemahaman yang baik tentang arus kas, perusahaan itu dapat mengoptimalkan sumber daya finansial mereka dan mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih baik. Lalu apa manfaat analisis laporan arus kas ini? Nah, berikut beberapa manfaat analisis arus kas bagi perusahaan. Yang pertama, mengevaluasi posisi kas perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi.
Yang ketiga, menganalisis kecukupan kas untuk membayar utang dan dividen. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab perubahan kas selama periode pelaporan. Yang kelima, memprediksi arus kas dan kebutuhan pendanaan di masa depan. Yang keenam, menilai fleksibilitas keuangan dan likuiditas perusahaan. Yang ketujuh, membangun realisasi arus kas dengan anggaran yang telah dibuat. Yang kedelapan, mendeteksi adanya kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Yang kesembilan, mengevaluasi investasi modal dan pengeluaran lainnya. Lalu yang terakhir, yang 10, menganalisis sumber dan penggunaan kas secara lebih spesifik. Nah, dengan analisis arus kas yang tepat, perusahaan dapat mengelola kas dan likuiditasnya secara efisien, serta mengambil keputusan strategis dan investasi yang tepat. Lalu, bagaimana investor menggunakan analisis arus kas sebagai dasar evaluasi? Penerapan. Nah, analisis arus kas itu menggunakan laporan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, laporan ini mencerminkan arus kas yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan dalam satu periode. Nah, investor ini menggunakan informasi yang tercantum dalam laporan arus kas untuk menilai tingkat likuiditas, kesehatan keuangan jangka pendek, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, investor juga menggunakan analisis arus kas ini untuk mengukur kesehatan keuangan jangka panjang. Nah, analisis arus kas ini dapat membantu investor untuk mengidentifikasi tren kas masuk dan juga keluar, mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan kasnya dengan bijaksana, dan membuat perkiraan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya di masa depan. Nah, investor ini dapat menggunakan analisis arus kas untuk membandingkan perusahaan dengan pesaingnya dan juga mengukur kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangannya. Nah, dengan menggunakan informasi dari laporan arus kas, investor ini dapat membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Nah, lalu bagaimana cara analisis arus kas yang tepat? Nah, berikut beberapa tips cara analisis arus kas yang tepat. Yang pertama, itu catat arus kas masuk dan keluar. Arus kas masuk itu adalah uang yang masuk ke perusahaan dari berbagai sumber seperti pendapatan, laba, dan penerimaan pinjaman, dan juga penerimaan tambahan. Nah, kalau arus kas yang keluar ini adalah jumlah yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya operasional, utang, dividen, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, dihitung arus kas bersih. Nah, arus kas bersih itu adalah selisih antara arus kas masuk dan juga keluar. Nah, ini adalah jumlah uang yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang ketiga, hitung arus kas operasional. Nah, arus kas operasional itu adalah arus kas yang dihasilkan oleh operasi rutin perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu indikator kuat kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat, yaitu lihat laporan arus kas. Lihat laporan arus kas menyediakan informasi yang diperlukan. Untuk apa? Untuk melakukan analisis arus kas. Nah, laporan ini mencakup detail tentang arus kas masuk dan keluar serta arus kas bersih. Nah, dengan melakukan analisis arus kas yang benar, kita atau Anda selaku investor dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk memprediksi arus kas di masa depan, menilai kesehatan keuangan perusahaan, dan juga mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk membayar hutang. Lalu yang kelima, hitung arus kas pendanaan. Nah, arus kas pendanaan ini adalah arus kas yang dihasilkan oleh penerimaan dan pembayaran pinjaman, pembelian dan penjualan saham, dan juga dividen. Nah, ini dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang jangka panjang. Lalu yang keenam, hitung arus kas total. Nah, arus kas total itu adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ini adalah jumlah uang yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, hitung tingkat arus kas. Nah, tingkat arus kas adalah rasio antara arus kas total dan total pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan itu dalam menggunakan arus kas. Lalu yang terakhir, hitung arus kas investasi. Nah, arus kas investasi itu adalah pengeluaran dan penerimaan kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan kelengkapan lainnya.
Nah, hal ini dapat memberikan informasi tentang efisiensi perusahaan. Lalu, tips analisis arus kas untuk bisnis. Nah, menganalisis arus kas itu adalah bagian penting dari manajemen keuangan untuk memastikan bahwa bisnis itu memiliki cukup dana untuk membiayai operasinya secara konsisten. Nah, di bawah ini berikut beberapa tips untuk cash flow analisis dalam bisnis. Yang pertama itu buat rencana arus kas. Rencana arus kas itu adalah alat yang penting untuk membantu mengelola arus kas yang akan memungkinkan untuk memprediksi aliran uang yang masuk dan juga keluar, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko keuangan. Yang kedua, monitor kas terus-menerus dipantau. Nah, menjaga pengawasan terus-menerus atas arus kas itu adalah kunci untuk mengelola pengeluaran dengan baik dan benar. Nah, gunakan pencatatan yang tepat untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan itu dicatat dengan benar dan tidak ada manipulasi data. Yang ketiga, analisis arus kas sebelum ambil keputusan. Nah, sebelum membuat keputusan tentang apapun yang berkaitan dengan keuangan bisnis, pastikan untuk menganalisis arus kas itu dengan cermat. Karena apa? Karena hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat itu akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Lalu yang keempat, buatlah sistem laporan. Nah, buat sistem pelaporan yang akan membantu memantau arus kas. Nah, sistem ini harus memungkinkan dengan mudah untuk memonitor pengeluaran dan pemasukan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang kelima, yang terakhir yaitu gunakan analisis perbandingan. Nah, gunakan analisis perbandingan untuk membandingkan arus kas masa lalu dan masa sekarang. Nah, hal ini akan membantu mengidentifikasi tren positif atau negatif dalam arus kas yang dapat membantu mengambil tindakan untuk mengidentifikasi masalah keuangan. Nah, contoh kasus analisis arus kas. Nah, berikut mengenai contoh kasus analisis arus kas. Yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan teknologi baru. Nah, dalam kasus ini perusahaan itu memiliki pendapatan sebesar 100 juta. Nah, dari pendapatan tersebut 60 juta itu berasal dari penjualan produk dan layanan dan 40 jutanya itu dari investasi. Nah, arus kas yang diperoleh dari operasi adalah 50 juta. Nah, ini mencakup 40 juta yang diperoleh dari penjualan produk dan layanan dan 10 juta yang diperoleh dari aktivitas operasional lainnya seperti pemeliharaan dan biaya overhead. Nah, arus kas yang diperoleh dari investasi adalah 30 juta. Nah, ini mencakup 20 juta yang diperoleh dari investasi di perusahaan lain dan 10 juta yang diperoleh dari investasi di pasar saham. Nah, arus kas yang diperoleh dari pembiayaan adalah 20 juta. Nah, ini mencakup 15 juta yang diperoleh dari pinjaman dan 5 juta yang diperoleh dari penerbitan saham baru. Nah, total arus kas yang tersedia itu adalah 100 juta. Ini mencerminkan kesehatan keuangan yang baik. Karena apa? Karena arus kas yang tersedia itu cukup untuk menutupi semua pengeluaran dan membiayai operasi perusahaan. Nah, dengan demikian, analisis arus kas ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi baru ini memiliki kesehatan keuangan yang baik dan dapat menghadapi masalah keuangan di masa depan. Nah, ini juga dapat digunakan untuk membuat proyeksi keuangan masa depan untuk perusahaan. Nah, itulah jadi tentang analisis arus kas. Berikut kita simpulkan betapa pentingnya analisis arus kas itu. Nah, dengan menganalisis arus kas secara teratur, kita atau Anda selaku pelaku bisnis barangkali itu dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang investasi. Nah, ketersediaan modal, perencanaan pajak dan masih banyak lagi. Dengan demikian, penting untuk memahami lebih dalam tentang arus kas dan bagaimana menganalisisnya dengan benar sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk keuntungan bisnis. Jadi itulah beberapa poin penting tentang analisis arus kas. Berikut kita tutup dengan prakata dari Charles T. Horngren. Nah, laporan keuangan itu adalah foto diam perusahaan pada satu waktu titik tertentu. Itulah penjelasan mengenai analisis arus kas kurang lebihnya. Saya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.